kelompok hormon. Tes lagi. Oke, kelompok 4 ada hormon dan pengetahuan hormon, kemudian kelompok 5 itu pengukuran suhu tubuh, yang keenam itu mahasiswa mengetahui tentang oksidasi biologi. Ini untuk kelompoknya ya. Nanti Nadia bisa dibagi dari sekarang ya, dikerjakan dari sekarang biar biar nanti tidak numpuk ininya tugasnya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke. Ini untuk presentasinya kapan, Pak? Oke, ini karena kita bertemunya hanya 1 kali pertemuan, jadi ini saya masuk ke penugasan. Presentasinya teman-teman nanti diminta untuk membuat PPT, 1, yang kedua diminta untuk membuat video presentasi. Jadi presentasinya itu by video, nanti videonya dimasukkan ke YouTube, nanti link YouTube-nya akan dimasukkan ke PLC. Oke, sampai situ ada pertanyaan lagi? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, untuk kriteria penilaiannya. Yang pertama, untuk PPT-nya seperti yang saya buat, jadi kasih judul, nama, lengkap. Ini sifatnya bukan kelompok ya. Untuk penilaiannya itu sifatnya bukan penilaian kelompok, namun penilaian pribadi. Pribadi dalam artian teman-teman masing-masing dari 6 orang itu harus memiliki peran dalam presentasi ya. Nanti ketua kelompok akan membagi materi-materinya sesuai dengan bagian-bagian dari materi tersebut. Yang dinilai adalah yang pertama desain dari PPT-nya, kemudian kelengkapan materinya, kemudian yang untuk videonya lebih ke kualitas videonya 1, yang kedua suaranya, suara dari videonya. Untuk pembuatan video, apakah semua sudah bisa? Izin menjawab sudah, Pak. Oke, good. Kemudian nanti untuk PPT-nya dibuat seperti ini ya. Oke, ini contoh ya, ini contoh. Nah, jadi nanti di PPT itu teman-teman buat dulu tadi ada nama, ada nama kelompok, nanti di pojok siapa yang presentasi, contohnya seperti ini, Fauzi misal. Kemudian nanti dibuat overview ya. Overview itu seperti ini. Apa saja materi yang akan disampaikan di PPT itu. Apa itu enzim, apa itu koenzim, bagaimana strukturnya. Ya. Jadi dibuat list-list materi yang akan disampaikan di dalam kelompoknya. Oke. Ya, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, ini materi kita hari ini. Baik, kita akan masuk ke yang pertama, oksidasi biologi. Ke oksidasi biologi, enzim dan koenzim. Di sini sebelumnya ada pertanyaan? Cukup? Untuk pembuatan video seperti apa biasanya, Pak teman-teman? Maksudnya seperti apa, bagaimana, Pak? Metodenya, tekniknya seperti apa? Menggunakan apa? Apakah di-record by HP atau apa? Biasanya itu tergantung kelompoknya masing-masing, Pak, mau dibuat seperti apa. Oke. Jadi contoh ya, mungkin ada yang pernah membuat PPT membuat video dari PPT? Yang lebih simpel? Izin menjawab, maksudnya kita presentasi terus di-record gitu Pak, dimasukin ke PPT. Betul. Ya, jadi kayak presentasi kayak gini nanti, ini seperti ini. Oke, mungkin saya teman-teman yang sudah mungkinnya kita sharing aja ya. Jadi biar nggak terlalu ribet buat teman-teman yang apa istilahnya itu yang mau membuat video nggak terbebani. Nanti untuk easy-nya itu klik insert ya, klik audio seperti yang tadi direkod suaranya. Oke, ini klik tanda merah. Selesai itu teman-teman presentasi, dibaca PPT-nya. Ya.
Nah, kalau teman-teman seperti ini, keunggulannya itu adalah teman-teman bisa mengulang-ulang kalau ada kesalahan. Misal sudah di-record ya, seperti ini, nanti di format playback, kemudian hit during show. Artinya gambar ini, gambar mikrofon ini nanti akan hilang ya ketika dia dibuat video. Itu cara membuat PPT dari video dari PPT. Kemudian nanti teman-teman di save as ya, bentuknya itu dia adalah di sini MP4. Sampai sini sudah bisa? Oke. Jadi nanti dia bentuknya itu slide yang teman-teman sama apa slide itu sama suaranya akan jadi satu. Nanti untuk lebih mudahnya satu orang yang akan membuat videonya, ketua kelompok. Misal bagian Roy Hana, misal bagian slide 7 sampai 8, nanti yang dikirimkan ke ketua kelompoknya slide 7 sama 8 sama suaranya. Nanti yang kompet jadi video itu ketua kelompok dan yang masukkan ke YouTube-nya. Link YouTube. Oke, sampai situ bisa ya? Izin bertanya Bapak, jadi videonya nggak harus ada muka orang ya Pak? Nggak boleh. Ya, boleh suara aja. Ya. Kasih Pak. Oke. Kalau ada juga yang menggunakan Zoom, mungkin bapaknya atau di rumah ada yang memiliki Zoom yang berbayar, itu sebenarnya bisa. Jadi bisa di-record juga kayak gini. Jadi nanti hasil recordingnya bisa dimasukkan ke dalam itu. Oke. Ada pertanyaan? Cukup? Izin bertanya Pak, untuk silakan. PPT-nya pakai bahasa Inggris Pak atau bahasa Indonesia? Untuk kalau saya sih lebih bagusnya bahasa Inggris. Untuk yang lain gimana? Untuk dosen yang lain? Izin menjawab Pak, biasanya kalau IBD PPT-nya pakai bahasa Inggris Pak. Iya, Tapi betul. kalau untuk dipresentasi pakai bahasa Indonesia gitu Pak. Oke, dari saya kalau diusahakan lebih bahasa Inggris ya. Karena memang dari dulu untuk apa itu? Untuk biokimia, teman-teman nanti bisa minta di kakak kelas ya. Yang punya kakak tingkat bisa diminta PPT-nya. Dulu pernah saya kasih penugasan juga untuk teman-teman RKI itu menggunakan bahasa Inggris. Oke, jadi karena memang teman-teman RKI ini adalah orang-orang yang terpilih ya, orang yang terpilih yang bisa dikategorikan itu bahasa Inggrisnya itu bagus, ya, selain bagus lancar juga bisa menulis. Memang seperti itu kan prospeknya ya. Jadi jangan sampai ada beban di teman-teman. Oke, jadi disepakati menggunakan bahasa Inggris ya. Nanti untuk PPT-nya bisa diminta di kakaknya. Oke, ada pertanyaan? Nanti kalau mau menggunakan bahasa Inggris, jangan dari bahasa Indonesia di-convert ke bahasa Inggris. Biasanya itu butuh waktu lama untuk mengecek grammar-nya. Tapi usaha ini kan materinya ini udah lama ya. Artinya itu materi ini banyak di luar negeri. Jadi cek kata kuncinya menggunakan bahasa Inggris. Jadi biar teman-teman juga nggak terlalu capek untuk ngecek grammar. Karena kalau dari bahasa Indonesia ditranslate ke bahasa Inggris, itu biasanya acak-acakan ya. Grammar-nya nggak sesuai. Oke, kita lanjut hari ini. Bapak izin saya bertanya lagi Pak. Oke, silakan. Bapak emang ngecek grammar nanti Pak? Enggak. Ah ya, makasih Pak. Tapi karena apa itu? Karena itu kan video itu akan diupload ke YouTube. Artinya tuh orang-orang juga akan melihat. Itu konsekuensinya di situ. Nggak mau nanti ada yang komen kok ini udah dimasukkan ke kelas RKI itu apa sih artinya? Coba. Ada yang tahu? Rintisan kelas internasional. Gimana? Apa tadi? Rintisan kelas internasional bukan Pak? Iya, good. Jadi dia emang mau diprospek ke ini ya kelas internasional. It mean that itu teman-teman harus bisa bahasa Inggris. Ya.
pasti sudah diseleksi kan masuk ke kelas RKI kan? Ya nggak sih? Ada yang diseleksi, Bapak. ada yang emang disuruh masuk, Pak. Oh, oke, ya. Tapi berbahagialah ya karena emang untuk yang sekarang itu bahasa Inggris itu emang sangat dibutuhkan. Oke, kita lanjut. Any question? Oke, kita masuk ke oksidasi biologi, teman-teman. Jadi hari ini kita akan kuis. Silahkan dibuka HP-nya, ya. Jadi di buku itu ya, di buku yang tadi yang saya kirimkan itu sudah dikirimkan PJ ke teman-temannya? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, jadi buku itu ada beberapa materi yang tentang ada soal-soal di situ. Jadi nanti kalau untuk UTS saya ambil soalnya dari situ. Di situ juga ada kunci jawabannya. Apakah ada yang lihat? Sudah pernah ada yang lihat? Coba kita cek ya. Oke, jadi dia di sini ada soal-soal ya. Bisa teman-teman belajar juga. Ini masuk ke materi apa ini? Ya. Ini masuk ke materi kita yang nanti teman-teman yang mendapat materi metabolisme lemak ya. Jadi di sini ada latihan soalnya. Bisa itu nanti saya minta teman-teman apa istilahnya itu membuat soal, ambil soal dari sini. Kemudian nanti di bawah ada kunci jawabannya. Ya. Jadi fungsinya itu untuk melatih teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan pertama buat Satri Danang. Kayaknya yang paling cakep di sini seingat saya nih Satri Danang ya. Yang cowok banyak ya. Ada Gali. Oke, Satri Danang. Kalau kita makan itu bisa nggak? Dia dapat kenapa dia bisa jadi energi? Bisa dijelasin nggak? Kenapa kita harus makan? Satu, kenapa kita harus makan? Ya, Benar? Pak, benar, Pak. Kenapa kita harus makan? Karena kita butuh energi, Pak, dari Kita makan. butuh energi. Tahu prosesnya? Boleh Danang, dijelasin sedikit. Nanti Danang WA ketua kelas ya. Danang menjawab berapa kali ya? Atau Ya, Pak, ketua kelasnya, Pak. oke, boleh silakan. Gimana prosesnya sehingga dia menjadi energi Danang? Oke, yang simpel saja dari mulut masuk ke mana Danang? Tahu? Dari mulut ke kerongkongan, Oke, terus? ke lambung, Mm-mm. usus halus, usus besar. Oke, lambung usus besar. Diserapnya di mana makanan itu? Diserapnya pakai enzim ya, Pak. Enggak, dia diserapnya di mana? Di usus atau di lambung? Kita kan makan. Dia itu makan itu kan akan diubah jadi energi itu dia di apa? Dia masuk ke lambung atau di mana dia? Dijadikan energi di mana? Di usus bukan, Pak.
Oke, good ya, usus ya. Untuk lebih jelasnya kita coba Jessica Sarah. Bisa dilanjutkan? Boleh buka Google ya, teman-teman ya. Oke, mungkin untuk lebih ininya, yang pertama tadi semua nanti saya akan kasih soal dari nomor 1 ya. Absen nomor 1 siapa? Oke, kita pakai absen ya. Absen nomor 1 ya. Halo, absen nomor 1. Dibuat, yang belum buat. Oke. PJ, absen nomor 1 ada? Nggak ada? Izin? Hadir Pak saya. Oh, oke. Oke, Adi ya. Adi Iya. nanti silakan dilanjutkan jawabannya Satri Danang. Yang makanan ya Pak. Betul, betul. Menurut saya makanan kita dapat energi dari makanan yang didapatkan saat proses di lambung kayaknya Pak. Kayaknya, jangan kayaknya. Ini keperawatan itu ilmu pasti nih. Ini nanti kalau teman-teman bilang kayaknya ini pasien ini perlu dibunuh nih kayaknya. Ada Saya pasien. kurang tahu Pak. Oke, nanti cari di Google ya, Danang ya. Baik, Pak. Coba dicari di Google. Proses pencernaan makanan. Oke, lanjut. Pak, izin Pak, sebelumnya izin bertanya Pak. Oke, silakan. Kalau misalkan jawabannya salah, tetap dihitung nggak Pak? Tetap. Kita diskusi ya hari ini. Baik, terima kasih Pak. Baru saya coba menjawab, Pak. Bapak, ya. Kemarin yang surat yang dikirim sama Umi itu. Oke, tadi absen 1 ya, pencernaan. Kemudian yang kedua, absen 2, enzim apa aja ditulis. Yang kedua, enzim apa aja yang masuk ke enzim apa saja yang terlibat di dalam di dalam proses yang tadi di mulut, di lambung ada enzim apa saja. Kemudian absen nomor 3 jelaskan tentang oksidasi biologi. Apa itu oksidasi biologi? Kemudian absen 4 ini jelaskan tentang koenzim ya. Nanti dicari di Google. Kemudian absen 5 bagaimana proses dari proses perpindahan itu oksigen ya. Oksigen ke dalam tubuh kita. Sudah ditulis belum? Sudah ya. Absen 6 tadi kita langsung masuk ya. Pembagian enzimnya apa saja. Kemudian absen 7 apa itu katalisator. Absen 8
klasifikasi enzim. Absen 10, faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Pak, maaf. Eh, absen 9 tadi apa tadi? 9 belum, Bapak. 9 ya, 9 dulu berarti ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Absen 10, faktor, ya. Ini, faktor-faktor ini ya. Nanti sedikit dicari ya. Oke, biar jadi kita belajarnya lebih cepat ya. Biar tidak ngantuk juga. Izin Kemudian, bertanya, Pak. oke, yang 10. Tadi boleh diulangin yang absen 10 apa ya, Pak? Tadi yang 9 tadi apa tadi? Faktor-faktor koenzim ya? Faktor koenzim ya, Pak? Kayaknya 9 kayaknya tadi. Aulia, Anggun? Tadi yang 9 itu faktor-faktor yang mempengaruhi enzim, Pak. Faktor-faktor. Kalau yang sifat umum tadi? 8. Sifat umum enzim. Absen 8 ada? 8 klasifikasi enzim, Pak. Klasifikasi enzim. Sifat umum enzim ini tahu. Tadi sudah belum? Belum ya? Belum, Pak. Oke, ini yang 10. Sifat umum enzim. Baik, Pak. Oke, ini yang kita lanjut yang 11. Yang 11 struktur enzim. Oke, sudah? Kemudian kita masuk ke cara kerja enzim. Oke, cara kerja enzim. Yang 12. 12? Sudah? Sudah, Pak. Yang 13 koenzim. Definisi koenzim apa saja? Kemudian yang 14, sekarang 14 ya? Apa itu metabolisme? 15, apa itu metabolisme lemak? Karbohidrat, sorry. Kemudian 16, apa itu metabolisme lemak? Absen 17, apa itu metabolisme protein? Pak, izin bertanya. Untuk absen 1 tadi apa ya, Pak? Absen 1. Iya. PJ mana PJ? Tadi absen 2 itu kan enzim itu apa saja, tapi untuk absen 1 itu belum tahu, Pak. Oh, Ida telat nih. PJ nih. Izin, Pak, tadi absen 1 yang disuruh ngelanjutin dari Satrio, Pak. Oh, yang Satria ya. Oke. Tadi Satria bahas tentang apa, Satria? Masih ingat? Jangan-jangan Satria udah lupa ini. Makanan menjadi energi, Pak. Makanan menjadi energi, Pak. Oke, mungkin pendahuluan ya, pendahuluan secara garis besar. Jadi, Ida makan nggak? Ida makan ya? Iya, makan, Pak, izin menjawab. Makan fungsinya? Fungsinya untuk memiliki agar tubuh mempunyai energi. Ya, coba dijelasin secara garis besar pendahuluan. Jadi, Ida itu yang ngasih pendahuluan. Oh, baik, Pak. Makasih. Iya, secara garis besar itu apa saja? Gimana sih bisa jadi energi gitu? Oke, tadi kita sampai mana tadi? Absen 17 ya? Iya, Pak. Pak, ya. Sekarang absen 18. Oke, ini kita
Oke, absen 18 tadi metabolisme karbohidrat ya. Pengertian sudah. Yang ini sama nih, yang absen berapa tadi? Absen 18. Kemudian absen 19. Maaf Bapak, absen 18 yang mana Pak? Yang ini ya. Nomor 3, nomor 3. Yang nomor 3. Oke, sudah? Tadi ini absen berapa tadi? 20. Izin menjawab 19, Pak. Oke, 19 19. itu Bapak. Oke, 20 yang ini. Oke, kemudian kita lanjut ke secara garis besar aja ya, teman-teman semuanya. Secara garis besar, fungsinya apa? Ya, nggak usah terlalu detail. Ini ada soal-soalnya nih, Bang. Oke. Kemudian kita lanjut ke metabolisme protein. Tadi sudah ya. Pendahulunya tadi sudah pengertiannya. Sekarang fungsi. Absen berapa sekarang? 2. 21, Bapak. 21. Nomor 2 ya. 21. Kemudian 22. Kemudian 23. Kemudian ini mahasiswa mampu menjelaskan ini 24. 24. Yang nomor 6 ini 25. Oke, sudah nomor 6. 25 sudah? Oke, teman-teman yang ada aktivitas boleh di on cam ya. Up cam ya. Matikan kamera, nggak apa-apa. Ini yang penting nanti ikut kuisnya. Ini tadi 25 ya. Kemudian 26 oke, 26 tadi sudah ya pengertiannya ya. 26 macam-macam lipid. Kemudian 27 tahap-tahap pencernaan lipid, 28 fungsi lipid, 29 masing-masing tahap ini apa aja tadi. Kemudian 30 Oke. Yang 30 ya, sorry. Definisi BMR. Ya, apa itu BMR? Apakah terlihat ini? Terlihat nggak? Izin menjawab terlihat, Pak. Ya, hilang, Pak. Oke, ini BMR. Apa saja, kemudian cara menghitungnya gimana, rumusnya, kalkulatornya, faktor-faktor yang mempengaruhi BMR. Sorry tadi, itu saya mana tadi? 30 ya? Izin menjawab, iya, Pak. 30. 31? 31 belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. 31 yang tadi, cara menghitungnya. 32 faktor-faktor ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi BMR. Kemudian 33 tentang pengukuran suhu tubuh ya. Sungguh sebentar.
Oke, tentang pengaturan suhu tubuh ya, tentang termoregulasi, definisinya 34 faktor-faktor ya, bagaimana cara mengukurnya. 35 kita yang belum apa materinya nih. Pengukuran suhu tubuh sudah enzim ke enzim. Yang 35 sudah belum? Oh, 35 itu hormon, definisi hormon dan pengaturan hormonal dalam metabolisme. 35 sama 36 mekanismenya ya. Yang 35 itu menjelaskan hormon dan pengaturannya dalam metabolisme seperti apa. Kemudian absen 36 mekanismenya seperti apa. Ada yang tahu hormon? Oke, sudah dapat semua ya? Oke, tunggu bentar. Ini break room-nya mau selesai ya? Kita sampai jam berapa? Izin menjawab Bapak sampai jam 10. Oke, sampai jam 10 ya. Ini coba nanti disampaikan apakah seperti lagi masuk lagi ke break room.